Halo, selamat datang kembali di obrolan mendalam kita. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita kan udah bongkar tuh soal berbagai macam perlombaan rebutan sumber daya, kekuasaan, sampai kecerdasan. Yang semuanya ini dipicu oleh sesuatu yang sumber kita sebut demon Darwinian. Tepenan kompetisi terus-menerus ini kan bisa bahaya banget buat masa depan kita semua ya. Kali ini, kita mau coba lihat salah satu ide solusi yang mungkin agak radikal. Pendekatan terpusat, yang ngandelin kekuatan. Gimana kalau ada satu tangan kuat gitu yang ngendaliin dunia? Bab 9 dari buku The Darwinian Trap yang Anda bagikan. Bab ini isinya ngeksplorasi ide soal struktur pemerintahan global atau ya semacam kekuatan terpusat lah. Yang mungkin bisa dipakai buat jinakin si demon Darwinian ini. Mencegah risiko-risiko eksistensial yang pernah kita bahas sebelumnya. Tapi ya seperti yang nanti akan kita lihat bareng-bareng, ide ini nggak gampang sama sekali. Banyak banget tantangannya dan potensi bahayanya juga lumayan ngeri. Oke. Menarik nih. Mari kita coba bedah pelan-pelan ya. Kalau kita lihat sejarah nih, ada nggak sih upaya-upaya awal ke arah solusi terpusat kayak gini? Kita coba mundur sedikit ya, ke momen unik setelah Perang Dunia Kedua. Waktu itu kan Amerika Serikat satu-satunya negara yang punya bom atom. Nah, kabarnya mereka datang ke PBB bawa tawaran yang lumayan bikin kaget semua orang. Anda ingat soal rencana Baruch? Oh, ingat sekali. Itu tahun 1946. Proposal yang ambisinya luar biasa gede memang. Intinya gini, AS bilang, oke, kita siap nih serahin senjata atom kita juga berhenti bikin lagi. Tapi ada tapinya, dan ini penting banget, semua negara lain juga harus janji nggak bakal bikin bom atom. Dan mereka harus mau dialasi sama Badan Inspeksi Internasional. Bernard Baruch yang gagas ini, waktu itu ngomongnya tegas banget. Dia bilang pilihannya cuma dua, kerjasama internasional atau ya hancur bareng-bareng, kurang lebih gitu. Wah, kalau didengar sekilas kan kayaknya momen emas ya. Kesempatan bagus banget buat mencegah perlombaan senjata nuklir yang mengerikan itu. Tapi kok gagal ya? Apa sih yang bikin macet? Waktu itu Uni Soviet kan curiga banget sama AS. Nggak percaya gitu aja. Maunya mereka, AS duluan yang lucuti senjata sebelum perjanjiannya sah. Sebagai bukti niat baik gitu. AS ya jelas nggak mau lah. Ya masuk akal sih. Sama-sama takut dicurangin ya ujung-ujungnya. Persis. Tertibak kekayaan ini akhirnya bikin Soviet pakai hak veto mereka di Dewan Keamanan PBB. Rencana itu digagalin. Rasa takut dikhianati itu ternyata lebih kuat dari logika kerjasama. Padahal taruhannya keselamatan dunia loh. Ini jadi pelajaran pahit pertama yang diangkat sumber kita. Bahkan ketika ancaman nyata ada di depan mata, rasa saling curiga antar negara itu penghalang yang gede banget buat nemuin solusi bersama. Susah banget minta negara secara sukarela lepasin kekuatannya, walaupun demi kebaikan semua. Gagalnya rencana Baruch ini kan kemudian bikin orang jadi nanya-nanya lagi soal peran lembaga global yang udah ada, kayak PBB. Bukannya PBB itu didirikan justru dengan tujuan mulia semacam itu ya, mencegah perang, mendorong kerjasama antar negara. Teorinya sih memang begitu. PBB kan lahir dari puing-puing Perang Dunia II, belajar juga dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa sebelumnya. Harapannya memang jadi semacam pemerintah dunia mini lah istilahnya. Tapi ya dari awal PBB itu punya kelemahan fundamental. Dia nggak bisa bikin hukum sendiri yang otomatis mengikat semua negara. Nggak punya gigi gitu. Terus pasukan perdamaiannya juga nggak bisa seenaknya dikirim kemana-mana. Harus ada lampu hijau dulu dari Dewan Keamanan. Nah, ini nih Dewan Keamanan ini yang sering jadi sorotan kan ya? Ada 5 anggota tetap, AS, Rusia, China, Inggris, Prancis, yang punya hak istimewa, yaitu hak veto. Ini artinya, negara-negara paling kuat ini secara praktis jadi kebal hukum dong. Ya, bisa dibilang begitu. Mereka bisa aja membatalkan resolusi apapun yang dianggap merugikan mereka atau sekutu dekatnya. Sanksi ekonomi yang jadi senjata andalan PBB lainnya seringkali juga nggak terlalu mempan buat negara besar yang ekonominya kuat. Jadi ujung-ujungnya PBB itu lebih banyak berfungsi kayak forum ngobrol, tempat diplomasi, atau badan pemberi saran aja, bukan penegak hukum global yang beneran punya kekuatan memaksa kayak bayangan awal. Sumber kita malah mencatat, ironisnya nih, selama puluhan tahun yang sering bertindak sebagai polisi dunia secara de facto, itu justru AS lewat kekuatan militer dan ekonominya.
Tapi kan tindakan AS sendiri juga nggak selalu sejalan sama hukum internasional ya. Sering jadi perdebatan juga kan? Nah, itu dia poin penting lainnya dari sumber kita. Betul sekali. Contohnya jelas, invasi Irak tahun 2003 yang nggak dapat restu PBB. Atau soal perlakuan tahanan di Guantanamo Bay. Menurut penulis buku ini, tindakan-tindakan kayak gitu justru malah mengikis otoritas moral AS sebagai penjaga aturan main global. Jauh banget kan jadinya dari visinya Baruch soal kesepakatan dunia yang ditegakkan dengan sanksi yang adil buat semua pihak. Ditambah lagi, sekarang ini kan lagi marak banget gelombang nasionalisme di mana-mana ya. Makin susah aja ngajak negara-negara buat kerjasama erat. Oke. Jadi kalau model paksaan lewat lembaga global macam PBB ini ternyata banyak bolongnya, banyak masalahnya. Ada nggak sih model lain yang lebih menjanjikan? Sumber kita kan ngasih contoh Uni Eropa ya. Di sana itu negara-negara kayaknya mau gitu, sukarela, nyerahin sebagian kedaulatannya. Kok bisa ya mereka mau? Uni Eropa ini memang studi kasus yang menarik banget. Kenapa negara-negara mau gabung? Ternyata bukan karena dipaksa pakai senjata atau ancaman, tapi karena mereka lihat ada untungnya secara nyata. Ada stabilitas ekonomi, ada pasar bersama yang gede banget, bisa dagang lebih gampang, terus ada dana juga buat bangun infrastruktur bareng-bareng. Dan yang penting juga, mereka jadi punya suara lebih kuat kalau tampil bareng di panggung dunia. Coba bayangin, kalau negara Eropa jalan sendiri-sendiri, mungkin susah ya nyaingin raksasa kayak Cina atau Rusia. Tapi kalau bareng-bareng, ceritanya jadi beda. Ingat nggak proyek Global Gateway UI yang nilainya 300 miliar euro itu? Itu kan salah satu cara mereka coba nandingin inisiatif sabuk dan jalan, Belt and Road Initiative dari Cina. Wah, ini jadi kayak analogi organisme multiseluler lagi ya, yang pernah kita singgung di obrolan sebelumnya. Sel-sel tunggal kan lemah kalau sendirian. Tapi kalau mereka gabung jadi organisme yang lebih kuat, lebih kompleks, malah bisa bertahan hidup lebih baik. Analogi yang pas banget. Kekuatan ekonomi dan manfaat nyata dari iwi itu berfungsi seperti yang disebut sumber kita sebagai malaikat Darwinian. Dia menciptakan insentif, daya tarik yang kuat buat negara-negara untuk mau bekerja sama dan rela menyerahkan sedikit kedaulatannya demi keuntungan bersama yang lebih besar. Kalau kita pakai kacamata seleksi kelompok, jadi persaingan itu bukan cuma antar individu, tapi juga antar kelompok negara. Nah, struktur yang lebih besar dan kooperatif kayak IWI ini kelihatannya memang punya keunggulan jangka panjang dibandingin sama negara-negara kecil yang jalan sendiri-sendiri dan terus-terusan bersaing ketat satu sama lain. Cuma masalahnya, kata sumber kita nih, kita mungkin nggak punya banyak waktu buat nunggu proses evolusi politik kayak gini jalan secara alami. Ancaman globalnya udah di depan mata dan bergeraknya cepat banget. Wah, nah ini dia nih yang bikin deg-degan. Kalau evolusi alami dianggap terlalu lambat, terus apa dong solusinya? Disinilah kecerdasan buatan atau AI masuk ya. Ada kutipan terkenal dari Vladimir Putin yang bilang, kurang lebih, siapapun yang jadi pemimpin di bidang AI bakal jadi penguasa dunia. Nah loh, apakah AI ini yang nantinya bisa jadi kekuatan pemaksa itu? Atau malah sebaliknya, justru bisa jadi alat pemersatu dunia? Gimana tuh? AI ini, wah, potensi gangguannya luar biasa besar terhadap peta kekuatan global. Coba Anda bayangkan kalau satu negara atau mungkin koalisi beberapa negara berhasil jauh melampaui yang lain dalam pengembangan AI. Entah itu AI buat keperluan militer, ya misalnya senjata otonom yang bisa mikir dan tindak sendiri, atau AI buat ekonomi yang bikin inovasi melesat gila-gilaan dan efisiensinya nggak ketulungan. Mereka bisa jadi dominan banget. Secara teori, ini bisa mengarah ke terbentuknya satu pemerintahan dunia tunggal, entah lewat dominasi paksa, atau karena semua negara lain nggak punya pilihan selain ikut arus. Tapi, nah ini tapinya, seperti yang kita bahas waktu ngobrolin bab sebelumnya dari buku ini, perlombaan senjata AI itu sendiri bahayanya minta ampun, risikonya macam-macam. Bisa jadi ada AI super cerdas yang tujuannya nggak sejalan sama tujuan kita sebagai manusia, masalah AI alignment, atau malah ujungnya tercipta pemerintahan dunia yang tiran dan sangat represif. Ngeri kan? Aduh, iya ya, serba salah banget kedengarannya. Tapi, apa nggak ada skenario di mana AI ini justru bisa mendorong kerjasama global, bukannya malah bikin konflik baru?
Ada satu gagasan menarik yang diangkat juga di buku ini, namanya MAGIC. Ini singkatan dari Multinational AGI Consortium. Coba Anda bayangkan sebuah fasilitas riset super canggih dan super aman, kayak CERN gitu, tempat para fisikawan partikel dari seluruh dunia bekerja sama, tapi ini fokusnya buat ngembangin Artificial General Intelligence atau AGI. AGI itu AI super cerdas yang kemampuannya setara atau bahkan melampaui manusia. Nah, pengembangannya ini dilakukan secara terkontrol dan aman di fasilitas MAGIC ini. Ilmuwan terbaik dari seluruh dunia kumpul di sana. Nah, negara-negara mungkin bakal tertarik gabung ke konsorsium kayak gini kan? Kenapa? Karena mereka bisa dapat akses ke manfaat AI yang aman dan kuat, tapi sekaligus bisa ikut mengawasi biar nggak ada pihak lain yang diam-diam bikin AI berbahaya di luar sana. Menarik. Tapi apa yang bikin negara mau gabung ke MAGIC ini? Kan biasanya negara itu kompetitif ya? Insentifnya bisa kuat banget. Misalnya nih, kontrol akses ke teknologi kunci. Kayak chip komputer super canggih yang dibutuhin buat bikin AI hebat. Bisa jadi ada monopoli pembuatan chip ini, atau ada mekanisme kunci teknologi yang bikin chip itu cuma bisa dipakai di fasilitas yang disetujui bersama dalam konsorsium MAGIC. Ini bisa memaksa negara untuk ikut serta kalau mereka nggak mau ketinggalan kereta pemajuan teknologi AI. Sumber kita juga nyinggung soal deklarasi Bletchley tentang keamanan AI yang udah ditandatangani banyak negara besar termasuk ES, China, dan Uni Eropa. Meskipun ya kita tahu implementasinya masih jauh dari harapan, ini setidaknya nunjukin ada kesadaran awal kalau kerjasama di bidang AI ini penting banget. Ada kemauan walau baru di permukaan. Lewat PBB yang diperkuat kekuatannya, atau model Uni Eropa versi global, atau konsorsium AI tadi, ada sisi gelapnya kan? Resiko totalitarianisme itu tadi. Gimana caranya kita mastiin penjaga yang kita ciptakan biar kuat ini nggak malah jadi monster baru yang justru nindas kita semua? Itu kan ketakutan utamanya ya. Nah, ini dia inti kekhawatiran yang sangat valid dan jadi perdebatan panas di mana-mana. Ada seorang filsuf namanya Nick Bostrom yang punya hipotesis menarik sekaligus agak mengerikan. Dunia rentan atau vulnerable world hypothesis. Dia ngebayangin gimana kalau suatu saat muncul teknologi bola hitam, ini istilah dia ya misalnya, virus rekayasa genetika yang super mematikan tapi gampang banget dibuat siapa saja bahkan di garasi rumah. Teknologi semacam ini bisa bikin peradaban kita musnah dalam sekejap mata. Nah, sebagai solusi potensial untuk mencegah ini, dan dia tekankan banget ini solusi distopian, ya, bukan sesuatu yang dia pengen lihat terjadi, Bostrom mengusulkan konsep panoptikon berteknologi tinggi. Panoptikon. Itu kan desain penjara yang memungkinkan satu penjaga ngawasin semua narapidana tanpa mereka tahu lagi diawasin apa enggak. Maksudnya, ini mau diterapin di seluruh dunia, gitu. Persis. Tapi ini pakai teknologi super canggih. Bayangkan, sebuah sistem pengawasan global permanen, total, setiap orang dimanapun, kapanpun dimonitor terus-menerus lewat alat yang Bostrom sebut tanda kebebasan atau freedom tag. Mungkin semacam gelang pintar canggih yang nggak bisa dilepas, yang terus-menerus merekam audio dan video dari lingkungan sekitar kita. Non-stop. Tujuannya apa? Yaitu tadi, buat mendeteksi dan mencegah aktivitas berbahaya sekecil apapun yang berpotensi memicu bencana eksistensial. Mencegah bola hitam itu muncul. Astaga, itu kedengarannya kayak mimpi buruk banget ya. Penjara global, privasi nol sama sekali. Sulit banget ngebayanginnya. Tapi harus kita hadapi. Pilihannya antara kebebasan pribadi kita atau keamanan kolektif dari ancaman pemusnahan total. Berat kan? Sejarah kan ngajarin kita kekuasaan absolut itu cenderung korup. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Apalagi kalau kita ingat, demon Darwinian yang kita bahas itu seringnya justru main di level institusi korporasi yang cuma kejar profit tanpa peduli dampak lingkungan atau sosial, negara yang cuma kejar kuasa tanpa peduli aturan main. Kita harus super hati-hati dan skeptis sama ide pemerintahan dunia yang kekuatannya terlalu besar dan terpusat. Tujuannya semestinya bukan kontrol total yang menindas, tapi menciptakan aturan main global yang memungkinkan kita semua mencapai hal-hal baik yang kita hargai bersama. Mungkin lebih mirip model demokrasi kooperatif kayak yang dicoba di Uni Eropa itu, tapi dalam skala global, bukan model otoriter. Jadi, kita ini kayak di persimpangan jalan yang sulit banget ya pilihannya. Di satu sisi, solusi terpusat yang punya otot kuat ini kelihatan logis, bahkan mungkin dibilang satu-satunya cara buat nanginin ancaman sebesar perubahan iklim ekstrim atau AI yang lepas kendali nantinya.
Tapi di sisi lain, resiko menciptakan rezim tiran global yang menindas kebebasan individu itu sama-sama mengerikannya. Apa kita pada akhirnya harus milih gitu? Antara kebebasan kita sebagai individu dengan kelangsungan hidup spesies kita secara keseluruhan. Duh, berat banget pertanyaannya. Itu pertanyaan jutaan dolar yang belum ada jawaban pastinya memang. Sumber kita memang menyoroti dilema yang tajam banget ini. Tapi mungkin nggak harus se-ekstrim itu juga pilihannya. Mungkin ada jalan tengah, ada pendekatan lain yang belum kita eksplorasi maksimal. Ingat nggak di bab-bab sebelumnya buku ini? Dan disinggung juga sedikit di akhir bab 9 ini. Ada mekanisme kerjasama lain yang nggak melulu soal paksaan dari atas ke bawah, dari pusat. Ada kekuatan reputasi, ada sistem saling bantu tidak langsung, istilahnya indirect reciprocity. Pendekatan-pendekatan ini kan sifatnya lebih terdesentralisasi, lebih organik. Jangan-jangan alternatifnya justru ada di sana, bukan di kekuatan terpusat. Itu pemikiran yang menarik banget buat kita bawa pulang ya. Sesuatu untuk Anda renungkan juga mungkin. Seberapa besar sih kebebasan pribadi yang mungkin rela Anda tukar demi jaminan keamanan dari ancaman yang bisa mengakhiri kita semua? Dan, apa benar-benar gak ada cara lain ya buat bangun kerjasama global yang efektif tanpa harus bikin satu penguasa super kuat yang malah bisa jadi bumerang buat kita sendiri? Kita akan coba gali kemungkinan-kemungkinan lain itu di diskusi kita selanjutnya. Sampai jumpa.